Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang senantiasa sehat untuk menjalani hari-hari kita. Perkenalkan, nama saya Firza Priani dengan NIM 1107621078 kelas B selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2021. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Nilai dan Moral dengan dosen pengampu Bapak DRS Otip Satibi Hidayat MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perundungan atau bullying yang terjadi pada murid di taman kanak-kanak atau TK oleh orang dewasa sehingga korban tidak mau masuk ke sekolah selama 3 pekan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu perundungan atau bullying. Nah, perundungan atau bullying itu merupakan tindak kejahatan kepada korban yang digambarkan dengan menindas seseorang atau kelompok kecil yang dianggap lebih rendah dibanding si pelaku dari bullying ini. Nah, pelaku yang melakukan perundungan biasanya merasa lebih superior atau merasa lebih di atas daripada si korban yang ditindasnya. Nah, mengapa sih bullying ini bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan bullying itu bisa terjadi, diantaranya adalah ukuran badan, fisik, materi, atau status sosial, jenis kelamin, dan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi. Yang saya sebutkan tadi itu hanyalah beberapa contoh dari faktor bullying yang terjadi. Pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk menindas korban dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Nah, memangnya ada orang yang melakukan bullying? Pastinya ada. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang melakukan bullying baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Biasanya pelaku bullying selalu ingin mendominasi orang lain, selalu merasa ia harus menjadi yang terdepan, namun tidak mau menghargai orang lain. Kenapa pelaku bullying melakukan hal tersebut? Banyak penyebab yang menjadikan pelaku melakukan hal tersebut. Pertama, karena kondisi keluarga pelaku yang tidak harmonis. Hal ini menyebabkan bullying terjadi karena sang pelaku mendapat perlakuan tidak pantas di rumah sehingga ia melampiaskannya kepada orang lain. Yang kedua, karena iri. Kebanyakan pelaku bullying memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dirinya merasa tidak terima apabila ada yang lebih baik. Tak jarang juga pelaku bullying itu menindas korban karena iri dengan kondisi keluarga korban yang biasanya terbilang harmonis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan bullying ini, yaitu kasus viral anak TK di Sulawesi Utara menjadi korban bully. Korban 3 pekan tidak mau masuk ke sekolah. Dari platform berita online detik.com. Menurut berita, kasus perundungan kembali terjadi. DT yang berusia 15 tahun berdomisili di Koya, Tondano Selatan dibully habis-habisan oleh oknum orang tua di sekolah, tempat di mana ia menimba ilmu. Sudah 3 pekan, ia menolak ke sekolah karena menjadi korban bully. Berikut merupakan tampilan beritanya. Nah, kasus bullying terhadap korban itu berawal dari korban meminjam uang kepada wanita inisial MP yang merupakan gurunya sendiri. Namun, karena pada 16 November pinjaman tersebut belum dikembalikan sehingga MP membuat unggahan di media sosial. Meski begitu, menurut pernyataan ibu korban, persoalan utang piutang sudah diselesaikan, tapi yang sangat dikecewakan adalah karena persoalan tersebut masih terus berlanjut hingga berdampak pada korban. Kemudian, korban pergi ke sekolah dan tanpa sengaja mendengar korban percakapan oknum orang tua siswa. Mereka menuturkan bahwa ibu korban adalah penipu. Dalam hal ini saya ingin memberikan pendapat. Padahal orang tua dan guru seharusnya menjadi sosok yang membina anak-anak, apalagi korban bullying tersebut masih berumur 5 tahun. Sangat mengecewakan terhadap guru dan juga orang tua muridnya. Padahal hutang tersebut telah dibayar lunas, namun tetap memanggil korban penipu sehingga membuat sang korban trauma hingga tidak ingin masuk ke sekolah. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua murid dan guru ini sudah termasuk dalam bullying secara verbal atau secara omongan.
yang membuat korban takut datang ke sekolah. Di dalam berita tersebut dikatakan bahwa pihak sekolah belum ada penindakan apapun terhadap kasus ini. Padahal seharusnya pihak sekolah yang memberikan perlindungan kepada korban karena kasus ini korban menjadi trauma. Dengan dibahasnya kasus ini, saya merasa sangat prihatin dengan yang terjadi pada korban karena pelaku dari perundungan ini merupakan orang dewasa dan salah satunya merupakan guru dari korban tersebut yang seharusnya melindungi dan mengayomi korban dengan sepenuh hati, bukan menjadi pelaku yang membuat korban trauma terhadap guru, bahkan sekolah, hingga korban tidak mau ke sekolah karena ditindas secara verbal. Seharusnya orang dewasa sudah memiliki pemikiran yang matang terkait hal ini. Padahal orang dewasa lebih tahu dampak yang akan terjadi pada korban. Bahkan korban hanya berusia 5 tahun, tapi dengan tak tahu malunya mereka melakukan itu kepada anak di taman kanak-kanak atau TK. Namun apabila kasus ini ditindaklanjuti, maka orang tua korban serta guru tersebut dapat dijerat hukum. Marilah kita, walaupun kita mempunyai beragam suku, ras, bangsa, dan agama, tidak ada yang pernah membenarkan perundungan atau bullying. Maka dari itu, kita sedini mungkin harus memberikan pengertian kepada orang-orang terdekat terkait bullying dan dampaknya yang sangat merugikan bagi semua pihak. Karena dimulai dari hal kecil pasti akan membawa perubahan untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.